Bab 111 menemukan peluang besar, gua misterius. Vernon dengan Morrigan terus mencari di sepanjang jalan. Jardine segera terlihat di sungai. Pada saat ini, Jardine sedang sekarat dan jatuh koma. Dia mengapung di sungai dan bergegas ke sungai. Vernon, orang itu sudah ditemukan, lalu. Morrigan ragu. Dia tidak mengerti mengapa Vernon datang ke sini untuk mencari pria ini. Tolong aku. Vernon terbang langsung menuju Jardine tanpa penundaan. Dia bisa melihat kabut keberuntungan di tubuh Jardine, mulai berkedip dengan cepat. Apakah ini sudah dekat dengan peluang menyelamatkan orang? Mata Morrigan menjadi semakin aneh. Apakah pria ini orang yang begitu baik? Tentu saja tidak. Dia bisa merasakan bahwa Vernon termasuk sejenis dengannya. Jadi apa tujuannya? Mengapa menyelamatkannya? Menyelamatkan murid tanah suci semacam ini merepotkan. Paling mudah membunuhnya secara langsung, keluh Morrigan. Vernon mengabaikannya, sesudah terbang ke sisi Jardine, dia menariknya ke darat. Kemudian dia juga mengeluarkan pil penyembuh tingkat pamungkas, memaksanya masuk ke mulut Jardine, membantunya menelannya. Dia mengatakan dalam hatinya, kamu gadis ini cuma tahu cara bermain. Apakah kamu tahu anak keberuntungan? Apakah tahu cara mendapat keuntungan maksimal? Efek pil itu bekerja langsung. Setelah menarik napas beberapa kali, Jardine terbatuk 2 kali dan terbangun. Morrigan tampak bingung. Orang ini benar-benar penyelamat, aneh. Hah? Vernon, Morrigan, kenapa kalian di sini? Jardine menatap 2 orang di depannya dengan linglung. Kita baru saja lewat di sini dan melihat Kak Jakiro dalam kesusahan, jadi mau membantu. Kenapa? Bukannya aku, Vernon Claus, memang berpenampilan seperti orang yang suka menyelamatkan di mata Kak Jakiro. Ucap Vernon serius. Morrigan, Jardine memandang curiga. Dalam hatinya, kamu tidak mirip seperti itu sama sekali. Dia kemudian melihat sekali lagi ke cincin penyimpanannya, tidak tersentuh. Ini membuatnya semakin bingung. Apakah Vernon ini begitu baik? Terima kasih Vernon karena sudah menyelamatkanku. Jardine hendak berdiri dan memberi hormat kepada Vernon. Bagaimanapun, Vernon memang menyelamatkannya. Saat pukulan terakhir, dia merasa sudah jatuh ke sungai dan kehilangan kesadaran. Jika bukan karena tindakan Vernon, dia mungkin akan tenggelam di dasar sungai, atau mungkin diserang oleh hewan purba lain. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Vernon menyelamatkannya ke darat dan memberinya pil penyembuh. Pada saat ini, kesan Jardine terhadap Vernon sedikit berubah. Vernon menahan Jardine dan pura-pura bertanya, bukankah Kak Jakiro baru saja meninggalkan sekte pedang iblis? Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Di mana orang lain tanah suci? Ketika Jardine mendengar ini, wajahnya menjadi jelek. Hingga kini, ia masih bingung dengan serangan tersebut. Hewan purba alam transformasi muncul di tempat seperti ini, juga mengatakan mereka berhubungan dengan suatu emperor, apaan ini? Jardine mengatakan masalah itu dengan cepat dengan wajah cemberut. Morrigan memalingkan muka, menahan ekspresi wajahnya. Tapi Vernon mendengarkan dengan serius dan sungguh-sungguh. Aku tidak menyangka hewan purba alam transformasi muncul di sini. Benar-benar tidak terduga. Kak Jakiro, cepat sembuhkan lukamu. Nona, tolong jaga, aku akan memberitahu sekte pedang iblis tentang berita ini. Ini bukan masalah sepele kata Vernon dengan serius. Pada saat yang sama, dia mengirimkan kalimat lain ke Morrigan. Awasi dia dengan cermat, jangan biarkan dia kabur, aku akan datang segera sesudah aku pergi. Morrigan memberinya tatapan aneh, tapi tetap menanggapi. Jardine tidak ragu, sesudah berterima kasih lagi, dia segera mulai menyembuhkan lukanya. Dia juga harus memberi tahu tanah suci tentang masalah ini dengan cepat. Adapun perilaku Vernon dan Morrigan, meskipun dia merasa ada yang salah, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Jika kedua orang ini ingin menyakitinya, mereka bisa melakukannya saat dia tidak sadarkan diri, tanpa banyak usaha. Begitu Vernon bergerak, dia sudah pergi dari sini. Namun ia tidak kembali ke sekte pedang iblis,
melainkan berputar dan menyelam ke dalam sungai. Jika dia tidak muncul, maka dalam keadaan Jarden, dia mungkin masih koma selama 1 atau 2 jam. Jika memperhitungkan ini, peluangnya mungkin ada di dasar sungai, atau di suatu tempat di hilir sungai. Memikirkan hal ini, Vernon mulai menyelam ke dasar sungai, mencari ke segala arah. Setelah meraba-raba sekitar belasan mil, tepi sungai mengarah pada air terjun di sebuah tebing yang tingginya 1000 kaki. Melihat air terjun ini, mata Vernon berbinar. Dia akrab dengan tempat semacam ini. Tanah anak keberuntungan dan peluang. Buka. Vernon mengayunkan pedang cahaya. Air terjun setinggi 1000 kaki terhenti di tengah, aliran air terhenti. Sebuah gua tersembunyi di balik air terjun terungkap. Tentu saja, ada sesuatu. Vernon tampak terkejut. Tanpa ragu, Vernon terbang ke gua yang tersembunyi. Sial, aku kesepian, langit cemburu padaku, siapa yang bisa melanjutkan warisanku? Di gerbang batu gua, sederetan kata-kata seperti itu tergores oleh bekas pedang. Vernon terpana sesaat. Roh pedang. Dia merasakan roh pedang yang kuat dan semacam kesepian dan kebencian dari tulisan ini. Vernon mendekati pintu batu itu dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tiba-tiba, roh pedang yang tersisa di gerbang batu mengalir ke tubuhnya. Esensi roh pedang Vernon naik hampir setengahnya. Ini mengejutkannya tanpa henti. Perlu diketahui bahwa esensi roh pedang miliknya saat ini sudah mencapai 85%. Sangat sulit untuk ditingkatkan. Dan sesudah menyerap roh pedang ini kali ini, kembali dan rasakan sedikit, mungkin bisa menembus hingga 90%. Dalam hal itu, tinggal selangkah lagi menuju penyempurnaan roh pedang. Ia belum pernah mendengar ada master roh pedang yang mencapai roh pedang sempurna. Dengan kata lain, dia menantikan apa yang akan terjadi ketika roh pedang sempurna. Sebuah pintu batu membuat Vernon terkejut. Apa yang ada di sana? Vernon mendorong pintu dengan bersemangat dan masuk. Benteng iblis neraka sudah mulai bekerja, lingkaran cahaya ungu mengelilinginya. Berhati-hati dalam segala hal, terutama gua tak dikenal semacam ini. Dilihat dari jejak-jejak roh pedang di gerbang batu, keadaan pelatihan dari penjaga gua tidak bisa diprediksi. Jika seseorang meninggalkan beberapa jebakan, itu sudah cukup baginya untuk kewalahan. Namun, semakin kamu berharap, semakin keras kamu jatuh. Gua itu tidak semewah yang dibayangkan Vernon. Bisa dibilang cukup sederhana. Hanya ada satu meja batu dan kursi batu. Ada dua benda di atas meja batu. Batu giok, kunci berbentuk pedang yang memancarkan cahaya keemasan. Itu dia. Vernon membeku. Ini terlalu kumal. Tidak. Pasti ada misteri di dalamnya. Ini adalah kesempatan besar bagi anak keberuntungan. Mana bisa begitu sederhana. Roh pedang di gerbang batu, bahkan jika Jarden datang ke sini, Vernon tidak percaya dia bisa memahaminya. Satu-satunya kemungkinan adalah dua benda di atas meja batu. Harapannya, mereka bisa mengejutkan dirinya. Vernon pertama-tama mengambil lempeng batu giok itu, memasukkan kesadaran rohnya. Beberapa menit kemudian, kakak, sambil menggertakkan giginya, Vernon menahan keinginan untuk menghancurkan lempengan batu giok itu, untuk sementara meletakkannya di cincin penyimpanan. Brengsek, nama seseorang muncul di benaknya. Bab 112 Kegembiraan yang tak terduga, peluang besar. Dia menemukan jawabannya, mengapa ini adalah peluang Jarden Jakiro. Di dalam lempeng giok ini terdapat beberapa pesan penjaga gua dan jurus sebuah sekte. Gagasan utama dari pesan tersebut adalah untuk meratapi penurunan ilmu pedang, tidak sebaik periode puncaknya saat itu. Itu juga menjelaskan asal-usul kunci berbentuk pedang di sebelahnya. Itu kunci warisan seorang master pedang kuno. Ada 3 yang tersebar di dunia, hanya dengan mengumpulkan ketiganya, kamu bisa menemukan tanah warisan. Vernon terdiam saat melihat ini. Teka-teki, dia bahkan tidak tahu berapa ratus tahun yang lalu gua ini dibangun. Siapa yang tahu di mana 2 kunci berbentuk pedang lainnya? Ini bukan yang paling menyebalkan.
Yang paling menyebalkan adalah jurus yang ditinggalkan oleh penjaga gua adalah jurus tingkat langit atas. Ini tidak beda jauh dengan pedang langit Zulfikar yang dia latih. Tetapi jika ingin melatih jurus ini, dia harus menghapus alamnya lagi dan memulai dari awal lagi. Dihancurkan lalu dibangun. Hanya dengan cara itu kita bisa lahir kembali dan menciptakan lebih banyak kejayaan dengan kecepatan di luar imajinasi. Vernon segera memutar matanya berkali-kali. Hapus matamu. Alam yang dia kembangkan dengan susah payah, tidak peduli seberapa bagus jurusnya, dia tidak mau melepaskan semuanya saat ini. Jurus ini mungkin sedikit lebih baik dari pedang langit Zulfikar. Namun dengan penambahan benteng iblis neraka, esensi power dan lainnya, jurus ini jauh tertinggal. Tidak heran, tidak heran. Jarden sekarang dalam keadaan hancur lalu berdiri, jika dia mengambil jurus ini, itu akan menjadi peluang besar. Dengan dukungan tanah suci Olympus di belakangnya, ia akan mampu meraih kejayaan lagi dan membuat kemajuan pesat dalam 2 tahun ke depan. Cekak, sayang sekali. Dia lebih suka menyimpan sampai busuk benda ini di cincin penyimpanan daripada memberikannya kepada anak keberuntungan seperti ini. Vernon merasa sedikit galau. Dia pikir aku bisa mendapatkan peluang besar di gua ini, tetapi dia tidak menyangka ini bukan untuk dia. Kunci warisan dari Master Pedang Kuno penuh dengan godaan, tetapi butuh mengumpulkan ketiganya. Entah butuh berapa lama, tampaknya peluang orang lain belum tentu cocok untuk dirinya sendiri. Kemampuan baru yang dia bangun perlu diperkuat. Dalam keputusasaan, Vernon mengulurkan tangan untuk mengambil kunci berbentuk pedang, siap memasukkan di cincin penyimpanan. Namun, saat Vernon menyentuh kunci berbentuk pedang itu, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Langit penuh bintang menghiasi, bintang-bintang terlihat seperti ribuan cahaya pedang. Suara tua menggelegar dan terasa jauh terdengar di hati Vernon. Pedang berkomunikasi dengan roh dan energi, menyelaraskan ke seluruh dunia, pedang mendengarkan alam, tidak bercampur dengan manusia, yang disebut ajaran. Hati pedang lemah hanya satu, hati menjadi satu. Vernon membeku di tempatnya, tenggelam dalam mantra ajaran yang sangat lembut. Ini sepertinya merupakan warisan dari zaman kuno, mengandung makna hati pedang. Vernon menghanyutkan diri dalam keadaan ini sepanjang hari dan sepanjang malam. Keesokan harinya, dia bangun. Hanya merasa bahwa hatinya sangat jernih sehingga tidak ada jejak kotor, roh pedang yang kuat keluar dari kedua matanya. Esensi roh pedang, tanpa disadari sudah tembus lebih dari 90%. Makna hati pedang, bisik Vernon kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memahami makna hati pedang secara tidak sengaja. Ini bukan lagi alam yang bisa dicapai oleh para master pedang sekarang. Itu milik salah satu dunia master pedang kuno yang punah, yang sudah tidak ada lagi. Makna hati pedang ini, bahkan jika dia tidak memiliki pemahaman sempurna, akan mudah untuk memahami roh pedang, hanya perlu melihat sekilas untuk melihat arti sebenarnya dari seni pedang. Jika dia menambahkan pemahaman sempurna, 1 tambah 1 akan jauh lebih besar dari 2. Dan dia memiliki perasaan bahwa ketika dia mencapai kondisi alam transformasi, kemampuan makna hati pedang ini akan menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Vernon menenangkan diri dan berpikir, panen kali ini jauh lebih besar dari yang diharapkan. Dia mencari lagi di gua, setelah memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, dia meninggalkan gua. Saat kembali ke sungai, Jarden masih belum pulih dari luka-lukanya. Melihat dia kembali, Morrigan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, berkata dengan tidak puas, "Kamu katanya balik cepat, aku sudah bosan kamu pergi seharian." Ada sedikit keterlambatan lagi pula Kak Jakiro juga belum sembuh, kata Vernon. Dia menatap Jarden. Kabut keberuntungan di tubuh lawan telah kembali ke ukuran semula. Ini membawa sedikit senyum ke mulut Vernon. Jika orang lain yang kehilangan semua peluang mereka dalam pelatihan, kabut keberuntungan mereka pasti sudah hilang. Meski begitu,
Jarden masih bisa mempertahankan keadaan beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Ini menunjukkan bahwa keputusan dia menyelamatkan orang ini benar. Dia masih bisa mendapatkan keuntungan. Namun, butuh beberapa saat. Saat Vernon sedang memikirkan keuntungan ini, Jarden terbangun dengan syok di sekujur tubuhnya. Alisnya tertekuk. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Apakah alam pelatihan? Sepertinya begitu, sepertinya tidak. Satu-satunya hal yang baik adalah dia diselamatkan oleh Vernon berdua tepat waktu, dia meminum obat yang sesuai, yang menyelamatkan dasar pelatihannya. Dia masih bisa terus berlatih di masa depan. Jarden berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Vernon dan Morrigan, berkata, "Terima kasih kalian berdua telah membantuku, kebaikan ini akan selalu diingat oleh Jarden Jakiro." Kak Jakiro terlalu sungkan, jika ada orang lain melihat hal seperti ini, dia juga akan datang menyelamatkannya, kata Vernon dengan sopan. Morrigan melengkungkan bibirnya. Siapa bilang, jika dia bertemu sendirian, dia pasti akan segera membunuhnya. Jarden juga tersenyum kecut. Jika dirinya yang melihat kejadian ini, dia mungkin hanya akan merebut cincin penyimpanan pihak lain. Adapun hidup dan mati orang lain, dia bodoh amat. Hidup adalah hidup, mati adalah mati. Apalagi dia calon putra suci berikutnya di tanah suci Olympus, jadi dari segi nilai kekayaan tidak sebanding dengan orang biasa. Kak Klaus ini sangat berprinsip, benar-benar pria sejati. Pikiran Jarden makin banyak berubah pada Vernon. Kak Jakiro mau kemana lagi? Tanya Vernon. Aku akan kembali ke tanah suci Olympus, tapi pelatihan ini, aduh. Saat Jarden mengatakan ini, dia merasa sedikit tertekan. Kali ini, dia diserang dan selamat. Tapi pelatihannya hilang, awalnya hanya butuh beberapa hari untuk kembali ke tanah suci Olympus dari sini dengan kecepatan penuh. Sekarang mungkin akan memakan waktu, lebih dari beberapa bulan. Selain itu, jika ada monster yang ditemui di sepanjang jalan. Memikirkan hal ini, wajah Jarden menjadi pucat. Ini, begini, Kak Klaus, Jakiro memiliki permintaan merepotkan, aku ingin meminta bantuan Kak Klaus, kata Jarden dengan malu. Katakan padaku, Vernon meliriknya, mungkin menebak sesuatu. Aku dengar Kak Klaus sangat kuat, Jakiro telah kehilangan pelatihan sekarang. Bisakah Kak Klaus antar aku ke tanah suci Olympus? Ketika kita sampai di sana, Jakiro akan sangat berterima kasih. Jarden ragu-ragu, tetapi masih lanjut berkata. Dengan status dirinya, dia tentu saja bisa meminta orang lain untuk membantunya. Tetapi dalam kondisinya saat ini, dia sangat khawatir terhadap orang lain. Hanya Kak Klaus, dia mempercayainya. Antar kamu kembali ke tanah suci Olympus. Vernon sedikit mengernyit. Pada saat ini, Vernon tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia memfokuskan matanya pada Jarden, melihat kabut keberuntungan pihak lain telah kembali ke ukuran aslinya, sekarang dengan cepat menjadi lebih besar lagi. Hah, pria ini benar-benar anak keberuntungan. Sebelum Vernon menarik kembali pandangannya, dia tertarik dengan cahaya keemasan yang bersinar di sebelahnya. Vernon buru-buru menoleh untuk melihat. Ini adalah emas legenda. Bab 113 peluang ini bukan satu orang, tapi semua kekuatan teratas. Dengan mencuri peluang untuk pertama kalinya, Vernon sudah menyimpulkan beberapa pola. Jika kabut keberuntungan di badan lawan tidak bersinar berarti peluang belum sampai. Semakin cepat berkedip, semakin dekat dengan peluang. Sama seperti Jarden dan Morrigan saat ini, kabut keberuntungan di tubuh mereka baru saja berubah dan tidak berkedip. Artinya peluang masih lama, atau jaraknya sangat jauh. Dilihat dari reaksi tadi, posisi peluang selanjutnya untuk kedua orang ini kemungkinan besar adalah tanah suci Olympus. Terima kasih banyak, Vernon akan membantu orang sampai akhir dan mengirim Kak Jakiro kembali ke tanah suci, kata Vernon sambil tersenyum. Sungguh, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Kak Klaus sebelumnya, jangan khawatir,
aku akan beri rasa terima kasih ketika saatnya tiba. Jarden sangat senang. Tanah suci Olympus, itu pasti menarik, mata Morrigan berbinar, dia setuju dengan keputusan ini dengan jempol di kedua tangannya. Dia telah ditahan di kerajaan Rosan terlalu lama. Terakhir kali dia berhasil melarikan diri, dia ditangkap oleh Tetua Mau. Tapi kali ini, dia benar-benar tidak percaya Tetua Mau bisa menemukannya lagi. Mereka bertiga berjalan seperti ini, menuju tanah suci Olympus. Sisi lain, di kedalaman pegunungan monster, pria parubaya, hewan purba alam transformasi, yang terluka itu bergegas kembali dalam semalam. Tetua ketiga, kenapa kamu terluka? Monster ungu besar tiba-tiba berlari di depannya dan bertanya dengan heran. Kakak kedua, jangan bicara tentang itu dulu, aku mungkin tahu siapa yang mengambil emperor kita, kata pria parubaya itu dengan suara berat. Hah, siapa? Aura monster besar itu meluap, dia berkata dengan suara yang dalam. Tanah suci Olympus. Pria parubaya itu melontarkan beberapa patah kata. Hah, tanah suci Olympus. Apa kau yakin? Mata monster besar itu menjadi serius. Jelas, jawaban ini agak tidak terduga. Pria parubaya itu dengan cepat menceritakan apa yang terjadi kali ini. Monster raksasa itu mengangguk berat, berkata, memang, sangat mencurigakan, sangat mencurigakan. Ragu-ragu sejenak, lalu dia melanjutkan, baiklah, kamu sembuhkan lukamu dulu, aku akan memberi tahu kakak pertama sekarang. Memintanya untuk melapor ke para tetua dewan. Kekuatan seperti tanah suci Olympus, kita tidak bisa sembarang turun lagi. Baiklah, lakukan saja seperti kata kakak kedua. Setelah pria parubaya itu menjawab, dia duduk di tempat dan mulai memulihkan luka-lukanya. Tanah suci Olympus, kuharap kalian tidak cari mati. Setelah bergumam, monster besar itu menghilang di tempatnya. 5 hari kemudian, ketiga orang Vernon datang ke tanah suci Olympus di sebelah Kekaisaran Truncheon. Dalam beberapa hari ini, dia juga tahu lebih banyak tentang tanah suci Olympus. Master alam transformasi saja, setidaknya ada 5. Kedudukan paling kecil tetua tanah suci adalah setengah transformasi. Adapun kekuatan rata-rata murid tanah suci tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan klan lain. Karena keberadaan tanah suci Olympus, Kekaisaran Truncheon menduduki peringkat ketiga di antara kerajaan di wilayah timur. Itu bisa dikatakan sebagai keberadaan yang sangat kuat. Di bawah pimpinan Jarden, Vernon dan Morrigan memasuki tanah suci Olympus tanpa hambatan. Murid tanah suci yang lewat akan dengan sopan memanggil Jarden, Senior Jakior. Dari segi ini, Jarden masih memiliki reputasi lumayan. Di tanah suci Olympus, Vernon, tanah suci Olympus ini besar sekali, beberapa kali lebih besar dari kerajaan Rosan. Morrigan tersenyum seperti seorang gadis kecil polos, penasaran dengan semuanya. Setelah dia berjabat tangan lagi dengan Vernon kemarin, aura pembantaian yang tak terkendali terserap dari tubuhnya. Jadi moodnya hari ini cukup baik. Tanah suci benar-benar memang sesuai nama tanah suci. Vernon pun menghela nafas. Hanya saja, Vernon lebih memedulikan hal lain selain ukuran tanah suci Olympus. Kabut keberuntungan. Kabut keberuntungan Jarden dan Morrigan 2 kali lebih besar dari sebelumnya, tetapi mereka belum berkedip. Artinya peluang belum sampai. Tapi yang mengejutkan Vernon adalah, sepanjang jalan, dia melihat banyak murid tanah suci yang memiliki banyak keberuntungan, ada tanda-tanda samar yang berkedip-kedip. Jika hanya ada 1 atau 2, itu mungkin merupakan fenomena individual. Sekarang ada begitu banyak sekaligus. Maka jawabannya hanya, hei, bukankah ini Jarden? Ada apa dengan pelatihanmu? Apakah hilang? Suara seorang yang penuh ejekan dan sombong tiba-tiba terdengar. Jarden menoleh dan melihat ke atas, ekspresinya tegang, dia berkata, Hercules. Hahaha, mantap, mantap, kamu begini sekarang, bagaimana kamu bisa bersaing denganku untuk posisi putra suci?
Hercules tertawa dan pergi dengan beberapa orang. Kak Jakiro, ini, tanya Vernon. Ini memalukan, Kak Klaus. Orang ini adalah pesaingku untuk putra suci berikutnya di tanah suci Olympus. Jika pelatihanku tidak dihapuskan, putra suci berikutnya akan dipilih di antara kita berdua. Tapi sekarang, oh, Jarden berkata dengan berat. Dia menghela nafas dalam-dalam, penuh ketidakberdayaan. Vernon menatap punggung Hercules, berpikir. Kabut keberuntungan di tubuh Hercules berwarna ungu, ukurannya lebih besar dari tubuh Jarden sebelumnya. Bukankah ini berarti peluang yang akan ditemui orang ini juga luar biasa? Kak Jakiro, apa tanah suci Olympus akhir-akhir ini ada kegiatan? Tanya Vernon. Jarden menatap Vernon dengan heran dan berkata, "Hah? Bagaimana Kak Klaus tahu?" "Ya, dunia tersembunyi Mystical akan dibuka 2 hari lagi." Setelah mendengar ini, Vernon sedikit mengangguk. Seperti yang diharapkan, dunia tersembunyi dibuka. Oleh karena itu, banyak murid tanah suci Olympus akan menunjukkan cahaya peluang. Lalu apakah ada persyaratan untuk memasuki dunia tersembunyi Mystical? Ini, tanya Vernon. Dunia tersembunyi Mystical dibuka setiap 60 tahun. Selalu dijaga oleh gabungan tanah suci Olympus dan beberapa sekte di Kekaisaran Truncheon lainnya. Orang-orang dari kerajaan lain umumnya tidak diizinkan masuk. Tetapi jika Kak Klaus menginginkan 1 atau 2 tempat, aku bisa membantu kamu. Kata Jarden dengan serius. Kak Klaus menyelamatkan nyawanya dan membantunya memulangkan ke tanah suci, kebaikan ini sungguh tidak kecil. Cuma 2 tempat untuk dunia tersembunyi, itu tidak cukup untuk membalasnya. Kalau begitu merepotkan Kak Jakiro, Vernon sangat tertarik dengan dunia tersembunyi ini. Kata Vernon, pembukaan setiap 60 tahun sekali. Semakin lama interval waktunya, terkadang semakin seru. Hehehe, dunia tersembunyi, ada juga beginian. Morrigan juga cukup tertarik. Oke, aku akan mengatur tempat untuk Kak Klaus dulu. Setelah Jarden mengatur Vernon dan Morrigan di rumah tamu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia juga harus menemukan gurunya untuk menangani masalah pelatihannya. Ditambah kali ini dunia tersembunyi Mystical dibuka, dia harus menemukan cara untuk berpartisipasi. Apakah dia bisa menerobos dan di atas tergantung pada Mystical dunia tersembunyi ini? Vernon dan Morrigan berdiam diri di rumah selama 2 hari. 2 hari terakhir hanya memungkinkan dia untuk mengkonsolidasikan alam bawah sadarnya. Di hari ketiga, teng, teng, bel berbunyi di tanah suci Olympus. Kemudian, murid seorang tanah suci mengetuk pintu rumah mereka dan menyerahkan 2 buah lencana. Dan diinformasikan bahwa ini adalah tanah suci menuju dunia tersembunyi Mystical. Lencana ini merupakan tiket masuk dunia tersembunyi dan tiket kapal untuk naik di bahtera Tanah Suci. Bab 114 Tanah Suci Olympus, kali ini aku tidak akan segan. Vernon dan Morrigan juga tidak ragu. Mengikuti jalan murid Tanah Suci ini, mereka tiba di sebuah alun-alun besar di Tanah Suci Olympus. Saat ini, banyak orang berkumpul di alun-alun. Sebuah bahtera sebesar kapal induk melayang di atas tanah suci. Ada beberapa orang yang bukan dari tanah suci seperti Vernon dan Morrigan di alun-alun. Tampaknya mereka berasal dari sekte sekitar lainnya, yang datang untuk menumpang. Vernon melirik ke arah orang-orang itu. Cahaya keberuntungan berkelap-kelip ke segala arah. Setidaknya ada ratusan, dan emas legenda di sampingnya juga mulai berkedip perlahan. Semua cahaya keberuntungan mengarah ke suatu tempat. Dunia tersembunyi Mystical. Vernon menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya. Dia berkata dalam hatinya, Kekaisaran Truncheon, tanah suci Olympus, kali ini dia tidak akan segan-segan. Meskipun kali ini ada banyak peluang di dunia tersembunyi, ada juga banyak bahaya. Jangan lengah. Semua pemegang lencana dunia tersembunyi bisa naik ke bahtera. Suara megah seseorang menyebar ke seluruh alun-alun. Kemudian, tetua tingkat 1 tanah suci Olympus menaiki bahtera terbang, kemudian murid inti, lalu murid dengan lencana dari dalam dan luar sekte.
Setelah orang-orang dari Tanah Suci Olympus naik, giliran orang-orang dari angkatan lain yang menunjukkan lencana mereka untuk masuk ke Bahtera. Vernon mengamatinya secara sekilas. Pada dasarnya mereka yang ikut serta dalam dunia tersembunyi mistikal adalah dari alam penyempurnaan diri ke atas, juga ada beberapa master setengah transformasi. Tapi master alam transformasi tidak mungkin masuk ke dunia tersembunyi mistikal. Dia dan Morrigan punya pelatihan awal alam penyempurnaan diri, mereka termasuk dalam pelatihan yang lebih lemah di antara banyak orang, tapi situasi mereka tidak mencolok sama sekali. Akhirnya hari ini tiba. Apakah bisa menerobos sepenuhnya tergantung pada saat ini. Aku masih ingat terakhir kali si gila pedang jenius Sekte Pedang Misterius, secara mengejutkan mendapat peluang dan langsung memahami roh pedang hingga 80%, berhasil mencapai transformasi setelah keluar dari dunia tersembunyi mistikal. Itu terlalu berlebihan, aku tidak meminta lebih, hanya ingin menemukan beberapa harta karun yang dapat meningkatkan pemahaman. Semoga beruntung, aku hanya ingin mendapatkan jurus tingkat langit atas yang cocok untukku. Vernon melihat ke atas dan ke bawah Bahtera terbang sambil mendengarkan celotehan orang-orang di sebelahnya, benda ini sangat bagus. Alangkah baiknya punya dua untuk Sekte Pedang Iblis juga. Setelah semua orang naik ke Bahtera, hanya terdengar suara mendengung di telinga mereka. Seluruh Bahtera terbang berubah menjadi seberkas cahaya, pergi menjauh menembus ruang dan waktu. Tiba-tiba, Bahtera terbang berhenti. Tampaknya telah mencapai tujuannya. Hei, kenapa Tanah Suci Olympus selalu datang terakhir? Cepatlah, kita menunggu untuk membuka dunia tersembunyi mistikal. Gurauan dari seorang datang dari luar. Kali ini, seorang lelaki tua dari Tanah Suci Olympus terbang turun dari Bahtera terbang. Dilihat dari auranya, dia pasti master alam transformasi. Setelah melihat orang ini melalui jendela Bahtera terbang, mata Vernon sedikit fokus. Ternyata ia baru menyadari Tanah Suci Olympus didampingi oleh seorang master alam transformasi. Kecuali hal lain, aura lelaki tua itu luar biasa. Vernon tahu bahwa Kaisar Warcraft yang dia habisi saat itu pasti hanya akan menunduk di depan orang ini. Orang-orang Tanah Suci Olympus sangat tepat waktu. Hanya saja kalian datang lebih awal. Tetua itu tersenyum tipis. Haha, selalu adu mulut setiap kali dibuka, apa menurut kalian ini lucu? Setelah tetua Tanah Suci yang tadi turun, ada 3 orang lagi keluar. Dilihat dari aura yang memancar dari tubuh, ternyata master alam transformasi. Total 4 master alam transformasi. Melihat ini, Vernon tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Sekte Pedang Iblis mereka bahkan tidak memiliki satupun dari alam transformasi. Bukan cuma Sekte Pedang Iblis, bahkan dinasti Warcraft pun tidak memiliki seorang alam transformasi. Dia harus bersemangat, tetapi ketika memikirkan 5 esensinya, Vernon tampak murung. Roh pedang miliknya, esensi kehancuran dan esensi pembantaian tidak perlu dikhawatirkan. Tapi esensi power dan esensi obat sudah lama tidak bergerak. Sepertinya setelah dunia tersembunyi kali ini, dia harus segera memikirkan cara. Jangan sampai dia mendapat pemahaman esensi lagi, kalau tidak ada transformasi. Oke, ayo cepat buka dunia tersembunyi. Murid sekte kita sudah tidak sabar, kali ini peluang harus bisa Sekte Pedang Misterius dapatkan. Bah, nasib akan berbalik, kali ini adalah kesempatan bagi kita. Mimpi, apa kamu pikir Tanah Suci Olympus tidak bisa apa-apa? Setelah beberapa master transformasi berdebat, masing-masing mengeluarkan 1/4 liontin giok. Kemudian, mereka berempat menggerakkan liontin giok pada saat yang sama. Liontin giok itu menjadi satu dan menyatu. Tiba-tiba, ruang di bawah bergetar kuat, pusaran biru tua perlahan muncul. Fluktuasi yang kuat datang dari dalam. Oke, ayo turun. Kalian juga, kali ini di dunia tersembunyi mistikal, kalian harus berjuang demi Sekte Pedang Misterius. Pergi, semangat. Di bawah pengawasan beberapa master alam transformasi,
para murid yang memegang lencana masuk dari berbagai sekte semuanya masuk ke dalam pusaran biru. Masuk, hati-hati, kata Vernon kepada Morrigan di sampingnya. Setelah memasuki dunia tersembunyi mistikal, semua orang akan diteleportasi secara acak ke suatu tempat. Tidak ada yang tahu di mana mereka akan muncul. Hihihi, apakah kamu mengkhawatirkanku? Jangan khawatir, aku sangat hebat, andalkan saja aku, kata Morrigan sambil tersenyum. Oke, ayo kita masuk. Vernon dan Morrigan memasuki dunia tersembunyi mistikal bersama. Ketika semua orang yang memegang lencana memasuki dunia tersembunyi, masih banyak murid dari berbagai sekte yang tinggal di luar. Tempat terbatas dan mereka tidak bisa memasuki dunia tersembunyi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Segara bening, buka. Setelah tetua transformasi di Tanah Suci Olympus membuat beberapa mantra dengan kedua tangannya. Langit tiba-tiba bergetar seperti ombak di atas permukaan air, membentuk sebuah cermin. Kemudian, sosok muncul di cermin. Setelah diperhatikan, bukankah itu orang yang baru saja memasuki dunia tersembunyi mistikal? Hampir semua orang muncul. Jika Vernon ada di sini, dia pasti akan terkejut. Bukankah ini seperti CCTV online? Dan segara bening ini bahkan lebih menakjubkan. Ketika orang-orang di bawah memfokuskan pandangan mereka pada satu titik, semakin banyak orang memperhatikan, semakin besar gambar orang itu. Sama seperti sekarang, foto para elit jenius dari beberapa sekte lebih besar dari foto yang lain. Dan orang biasa-biasa saja seperti Vernon dan Morrigan, tidak ada yang peduli, gambar mereka kecil. Wow, tidak mungkin bisa begini. Meskipun tidak masuk ke dunia tersembunyi mistikal, tapi dengan cara ini, semua yang terjadi di dalam bisa dilihat dari dekat. Aku punya firasat akan ada banyak peluang di dunia tersembunyi kali ini. Kalau begitu aku juga punya firasat peluang ini pasti akan jadi milikku, Tanah Suci Olympus. Hehe, menurutmu peluang ini akan jadi milik Tanah Suci Olympus kalian? Semua orang juga mengincar peluang. Bab 115 Peluang Bagus. Semua orang dari sekte luar dunia tersembunyi terkagum-kagum dengan keajaiban segara bening di atas. Sebagian besar mata mereka terfokus pada murid jenius dari sekte masing-masing. Seringkali orang seperti itu yang bisa bertemu dengan peluang yang bagus. Di dalam dunia tersembunyi, murid alam penyempurnaan diri akhir seorang sekte pedang misterius sedang mencari sesuatu ke arah sebuah peta yang digambar dengan tangan. Jika peta ini benar, setelah 60 tahun, harta karun itu seharusnya sudah matang. Gumamnya, dia membeli informasi dunia tersembunyi mistikal ini dengan harga mahal. Orang yang menggambar peta ini mengaku sebagai peserta dari dunia tersembunyi mistikal terakhir, kemudian menemukan harta karun yang belum matang, jadi dia menandainya. Tapi tentang keasliannya, dia tidak yakin. Tapi jika itu benar, maka benar-benar untung. Akhirnya setelah sampai di titik yang ditandai di peta, murid sekte pedang misterius mencari. Dia menemukan target di dasar ngarai. Hahaha, aku menghabiskan begitu banyak batu roh tidak sia-sia. Murid sekte pedang misterius memandang harta karun di kejauhan dengan sangat gembira. Semua orang di luar dunia tersembunyi juga melihat kejadian ini. Hahaha, ternyata sebuah Soul Potion. Harta karun berharga yang unik, memakai ini langsung bisa meningkatkan jangkauan kesadaran roh, ada harta karun seperti itu di dunia tersembunyi mistikal. Master transformasi dari sekte pedang misterius tertawa terbahak-bahak. Para murid dari berbagai sekte di dekatnya juga sangat terkejut saat mendengar ini. Soul Potion adalah buah roh yang sangat langka. Di pasaran, harga Soul Potion setidaknya mencapai ratusan juta. Dan ada yang mencari tetapi tidak ada yang menjual, tidak akan ada yang bisa membelinya meskipun sangat membutuhkannya. Adapun seberapa besar cakupan kesadaran roh yang ditingkatkan setelah mengonsumsi Soul Potion, itu bervariasi dari orang ke orang. Secara umum, tidak lebih rendah dari 50%.
Tiga master alam transformasi lainnya tidak mengatakan apa-apa melihat tetua sekte pedang misterius yang berseru, mereka hanya menghela napas. Bukankah itu hanya sebuah Soul Potion? Tentunya murid-murid mereka bisa menemukan yang lebih baik. Di dunia tersembunyi, murid penyempurnaan diri tahap akhir sekte pedang misterius telah pergi jauh, bersiap untuk segera memetik Soul Potion yang matang ini. Tapi saat dia berada dalam jarak 10 kaki dari Soul Potion ini dan hendak memetik harta karun itu, tiba-tiba, dia menjadi waspada, dengan paksa menghentikan gerakannya, lalu mundur beberapa meter. Blair, jaring laba-laba hitam besar menutupi posisinya tadi. Tanah yang tertutup jaring laba-laba mendidih dan meleleh membentuk lubang. Murid sekte pedang misterius itu ketakutan dan merinding. Untuk bisa membuat tanah menjadi seperti itu, kekuatan jaring laba-laba ini sangat luar biasa. Jika jatuh menimpanya, mungkin sulit untuk mengatasinya. Saat ini, dia juga melihat pembuat jaring laba-laba dengan matanya. Itu adalah monster laba-laba raksasa dengan wajah mengerikan, tingginya hanya 2 meter, tetapi dengan panjang setidaknya 15 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dengan corak hijau. Hanya dengan melihatnya, bisa tahu kalau sebaiknya tidak macam-macam dengan makhluk ini. Pergilah. Murid sekte pedang misterius menghunus pedangnya dan mengayunkan cahaya pedang untuk memotongnya. Tapi monster laba-laba besar itu bahkan tidak mengelak, membiarkan cahaya pedang menebas tubuhnya. Klang, terdengar seperti suara logam yang saling bertumbuk. Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping saat menabrak monster laba-laba, menghilang tanpa jejak. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kekuatan pertahanan monster ini lumayan kuat. Wajah murid sekte pedang misterius berubah kaget. Sebelum dia bisa bereaksi, sekelebat sutra hitam keluar dari mulut monster laba-laba itu, menjerat kakinya. Zing-zing, energi tubuhnya terkorosi dan pakaiannya rusak dalam sekejap. Detik berikutnya, dia mengeluarkan raungan kesakitan. Ternyata sutra hitam laba-laba telah merusak energi pelindung tubuh dan pakaiannya, serta mengikis kakinya. Teriak murid sekte pedang misterius. Dia ingin lari, tapi tidak bisa. Ingin menebas mereka, tapi tidak bisa. Fleksibilitas dan kekuatan sutra hitam laba-laba ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Melihat serangan itu berhasil, laba-laba hitam mulai memuntahkan beberapa sutra lagi, mencoba melelehkan dan menyerap semua sari manusia di depannya. Ekspresi murid sekte pedang misterius berubah semakin ketakutan. Tapi pada saat ini, roh pedang yang menakjubkan sepertinya datang langsung dari langit. Cahaya pedang itu berlalu dengan cepat. Laba-laba hitam besar yang baru saja tampak senang langsung terbelah menjadi dua. Beberapa kaki laba-laba masih berkedut, lalu vitalitasnya menghilang. Kemudian seorang remaja muncul di sebelah laba-laba hitam, mengambil bola monster dari monster laba-laba itu. Terima kasih atas bantuannya. Murid sekte pedang misterius itu buru-buru mengucapkan terima kasih. Dia merasa seperti keluar dari jurang kematian. Jika bukan karena serangan anak laki-laki ini, dia sudah terbunuh oleh jaring laba-laba. Dia merasa terlalu ceroboh. Ini adalah dunia tersembunyi mistikal, ada banyak hal aneh di sini. Bisa-bisanya dia sangat ceroboh ketika sedang bersemangat. Barulah murid-murid sekte pedang misterius menyadari bahwa pemuda yang menyelamatkan nyawanya, punya pelatihan di tahap awal alam penyempurnaan diri, sepertinya baru saja menerobos. Ini, mana mungkin. Monster laba-laba itu, setidaknya memiliki kekuatan alam penyempurnaan diri tahap akhir. Pemuda ini membunuhnya dengan satu tebasan pedang yang sangat kuat. Kak, aku tidak tahu, kamu dari mana? Murid sekte pedang misterius hendak bertanya nama orang ini. Tapi pemuda itu sudah pergi. Setelah melihat ke sana kemari, dia menemukan pemuda itu telah mengantongi Soul Potion. Kak, aku yang menemukan harta karun ini dulu, teriak murid sekte pedang misterius. Benda ini adalah bayaran karena sudah menyelamatkan nyawamu.
Bocah itu langsung pergi dari sini. Murid Sekte Pedang Misterius itu tersenyum kecut, namun tak berani mengejarnya. Dengan serangan barusan, dia tahu bahwa dia bukanlah lawannya. Tidak ada gunanya mengejarnya kecuali kalau mau bunuh diri. Di luar dunia tersembunyi. Hei, siapa orang ini? Dia berani merebut peluangku. Soul Potion yang berharga dari murid Sekte Pedang Misterius, hilang begitu saja. Master Transformasi Sekte Pedang Misterius berteriak marah. Bukan aku. Dia juga bukan dari sekte kita. Bukan juga orang Tanah Suci. 3 Master Alam Transformasi lainnya semuanya menyangkal. Master Transformasi Sekte Pedang Misterius memutar matanya, jika bukan dari anggota mereka, mungkinkah dari Sekte Pedang Misterius sendiri? Lapor tetua, anak laki-laki ini bukan dari Tanah Suci Olympus kami, tetapi dia datang ke sini dengan bahtera kami. Seorang murid Tanah Suci Olympus melangkah maju dan melaporkan. Baiklah. Ketika anak ini keluar dari dunia tersembunyi, jangan lindungi dia, kata Master Transformasi Sekte Pedang Misterius sambil mencibir. Teman, tenang saja. Master Transformasi Tanah Suci Olympus tidak menolak, toh pemuda itu bukan orang Tanah Suci, jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Hanya karena kejadian ini, mata semua orang mulai terfokus pada pemuda itu. Gambar anak laki-laki itu juga berpindah ke tengah dan membesar 2 kali lipat. Namun, gerakan anak laki-laki dalam gambar itu membuat mata para pengamat dunia tersembunyi di luar menatap penuh ketidakpercayaan. Karena, setelah bocah itu berjalan ke sudut di mana tidak ada seorang pun di sana, dia benar-benar mengeluarkan tungku pembuat obat dari cincin penyimpanan. 4 Master Transformasi, orang-orang lain, bersambung ke bab 116. Terima kasih.